Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Noel dari Prodi Pendidikan Olahraga, mahasiswa semester 1 dengan NIM 22376JKR 00470. Di video ini saya akan membahas tentang 5 materi, yaitu yang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. 3. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 4. Diksi dan kaidah makna. 5. Pembentukan dan perluasan kalimat. 6. Pembentukan dan perluasan paragraf, yaitu salah satu mata kuliah bahasa Indonesia. Dosen pembimbing Pak Jufran, SPD, MPD. Oke, lanjut saja. Yang pertama, saya akan membahas materi sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain yang menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Terus, adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi atau kondisi penutur. Misal dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Kapan bahasa Indonesia lahir? Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Indonesia Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat penghubung antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahasa komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, juga menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa secara umum, yaitu pertama, fungsi umum bahasa yaitu alat komunikasi manusia. Yang kedua, fungsi khusus dengan suatu tujuan yaitu fatik, konotatif, emotif, kultural, polisi, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi sosial, dan lain sebagainya. Lanjut, materi kedua yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah rangkaian bahasa yang bervariasi yang memiliki topik yang dibincangkan, serta menurut medium membicarakan dalam konteks berbagai ragam bahasa. Sering dan dengan mengembangkan zaman yang sekarang ini, banyak masyarakat yang mengalami perubahan. Bahasa pun mengalami perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan mengelompokkan menurut jenis pemakainya.
dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar dalam kurung sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis pada bahasa ragam. Ilmiah bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tindak dapat dipisahkan. Contohnya seperti masalah pengembangan dakwah, kalimat tersebut tidak logis, pilihan kata, masalah kurang tepat. Mengembangkan dakwah mempunyai masalah kendala tidak logis. Apabila masalahnya kita tingkatkan kalimat, seharusnya itu pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidah didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil. Terus dalam masyarakat, misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ikut bergotong royong, tidak membeda-bedakan agama dan suku. Selain itu, terdapat perbedaan antar ragam sosial dan ragam fungsional. Lanjut materi ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen yaitu: 1. Penggunaan huruf J untuk menulis kata-kata jang, pajah, sajang. 2. Penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoir. 3. Penggunaan tanda diakritik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, tadinamai. Beberapa lambing yang tampak pada ejaan Republik adalah sebagai berikut: 1. Huruf OE diganti dengan U seperti pada guru itu umur. 2. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakjat. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak berjalan-jalan ke barat-baratan. Perbaikan tanda baca: 1. Tanda titik, 2. Tanda koma, 3. Tanda titik koma, 3. Tanda titik 2, 5 tanda titik 2, 5 tanda hubung, 6 tanda pisah, 7 tanda tanya, 8 tanda seru, 6 tanda elipsis, 10 tanda petik, 11 tanda petik tunggal, tanda kurung, 12 tanda kurung, 13 tanda kurung siku, 14 tanda garis miring, 15 tanda penyikat atau apostrof. Huruf kapital merupakan yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Contohnya, mengapa kita harus rajin belajar. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termaksud daftar pustaka. 2. Huruf miring digunakan untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok
kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata serapan. Penulisan serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau ditulis bisa saja bagaimana tulisan bahasa Indonesia yang lain, namun itu bukan unsur serapan atau merupakan kata asing, maka harus ditulis dengan huruf miring. Berdasarkan integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1 secara adapsi, yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. 2. Secara adapsi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Lanjut materi keempat, yaitu diksi dan kaidah makna. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam pemakaian sesuatu kata. Fungsi diksi secara umumnya yaitu membantu audiens pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisiensi. Apa saja syarat pemilihan kata dalam diksi? Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diartikan: A. Kaidah kelompok kata atau frase. B. Kaidah makna kata. C. Kaidah lingkungan sosial. D. Menggarang. Lanjut materi kelima, yaitu pembentukan dan penulisan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud tulisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur pembentukan. 1. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya aku, kamu, mereka, mereka, sapi, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. 2. Predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di suatu kalimat. Contohnya mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain. 3. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima suatu tindakan itu. Contohnya komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lain. 4. Pelengkap adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya ayah membelikan Tina boneka. 5. Everbia atau kata-kata keterangan berperan memberikan keterangan kepada kata atau kalimat seperti kata verba dan kata sifat. Contohnya kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, pisau, mobil, dan lain-lain. Struktur kalimat yang benar. Dalam struktur kalimat terdapat pola kalimat yang membantu untuk menyusun sebuah kalimat, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambahan SPOK. Macam-macam kalimat dan peluasannya berdasarkan struktur gramatikalnya. Kalimat yang terdiri dari suatu khususnya setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, ia berdiri di tempat itu, aku terjebak macet di sana. 2. Kalimat majemuk adalah kalimat
yang luas atau kalimat yang terdiri dari dua klausa. Contohnya, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran, adik menari dan saya menari. Berdasarkan tujuan kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kalimat perintah adalah kalimat yang tujuannya yang untuk perintah orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. 2. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara besok siang. 3. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya yaitu, wah, indahnya sekali pemandangan itu. 4. Kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana alam itu diungsikan. Lanjut materi ke-6, yaitu pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penghubung beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema dengan kata lain. Paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, dan 3. Paragraf campuran. Contoh paragraf deduktif. Arang aktif ialah sejenis yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak larut dalam ain. Contoh paragraf induktif. 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian seorang anak hilang ketika pulang sekolah. Sehari kemudian polisi MG juga menemukan di dalam kantong celana Johan terhadap potret 2 orang anak yang tewas di jalan Jenderal Sudirman. Johan adalah yang harus diminta pertanggungjawaban. Contohnya paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata, atau hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Pembagian paragraf menurut tujuannya. 1. Paragraf pembuka merupakan pembukaan atau paragraf untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. 2. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekalian di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhiran karang atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil. Di dalam karang itu bisanya paragraf menutup berupa simpulan semua pembicaraan yang telah dipaparan pada bagian-bagian sebelumnya. Itulah tadi video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.